KSP soal Jokowi dilaporkan ke KPK, hati-hati laporan tanpa bukti. Nepotisme, ya. Jokowi, Anwar Usman, sampai Gibran itu dilaporkan ke KPK, ya, hari ini pemirsa. Loh, terus gimana wong ketua KPK-nya aja ngacir, apa biar ikut ngacir gitu atau gimana ini? Inilah dagelan-dagelan di Republik ini, ya, ketika keserakahan satu dinasti membikin seluruh negeri jadi ngeri, ya, situasi. Tetapi sangat bagus saya kira, ya, sekedar menjadi catatan dalam sejarah bahwa masih ada pihak-pihak yang siap untuk melaporkan kebejatan, ya, dari moralitas politik yang sebetulnya sangat jorok untuk dipertontonkan itu. Keterkaitan kami melaporkan ini ada dugaan, ada kita mengetahui adanya beberapa, ya kan, gugatan yang sehubungan dengan masalah usia untuk menjadi capres atau cawapres. Ya, di situ kita melihat bahwa kedudukan ketua MK sekaligus juga sebagai ketua majelis hakim. Kita melihat dulu, ya. Kemudian ada permohonan yang berkaitan, di mana juga presiden di dalam setiap ada permohonan ini presiden dipanggil dan juga DPR, karena ini berkaitan dengan undang-undang. Jadi harus mereka hadir. Nah, kemudian di dalam daripada salah satu permohonan atau gugatan ke MK ini menyebutkan nama si Gibran. Pak, izin Pak, ini Bapak sama Mas Kaisang dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK, tanggapan Bapak seperti apa ya? Ya, itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu. Pak, tanggapan terkait ini Pak, terkait dinas. Gimana hubungan dengan PDIP dan Megawati Pak? Setelah Mas Gibran dijadikan cawapres Pak Prabowo, bagaimana? Baik-baik saja. Pak, terkait istilah dinasti politik seperti apa Pak? Terkait istilah dinasti politik seperti apa? Ya, itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun, baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Selesai PD Perjuangan di Solo melakukan penjaringan, pemilihan dan segala macam, terpilihlah Teguh dan Sugeng sebagai calon wali kota ini. Tiba-tiba Pak Jokowi datangi Ibu Mega, mau minta supaya Gibran. Mega karena sayangnya sama Jokowi, ya kan, yang sudah diproses ini dibatalkan. Untuk Gibran ini? Untuk Gibran. Jadi Pak Jokowi yang minta? Iya, waktu itu, ya kan. Jadi dalam hal ini Gibran tahu riwayat itu, dan Gibran tahu banyak orang yang kemudian tersingkir dan sakit untuk dia. Biar ditindaklanjuti KPK, ya. Monggo silakan. Mas, ini kan banyak pro kontra terkait setelah pengumuman MK, terus Mas Wali jadikan cawapres, banyak yang kurang mendukung hal ini, terus nanti gimana Mas? Ya, saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai, ya. Kalau pengalaman Mas Wali selama 2 tahun ini kan juga sepertinya banyak yang masih meragukan untuk Mas Wali sebagai cawapres nanti. Ya, biar warga yang menilai, ya. Saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Ada permintaan melalui nama Pratikno disampaikan kepada kubu sebelah sana
Prabowo supaya nama Gibran segera ditetapkan sebagai baca pres. Dengan disebutnya nama Gibran berkali-kali dalam permohonan itu, ditambah lagi Presiden Jokowi sebagai pihak pemberi keterangan di dalam perkara permohonan itu, maka genaplah di situ adanya hubungan pertalian darah karena secara semenda, sehingga menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17, Hakim Anwar Usman harus dari sejak awal mendeklar di dalam persidangan bahwa dirinya berada dalam konflik kepentingan sehingga harus mengundurkan diri. Deputi EV Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Juri Ardiantoro merespons laporan masyarakat di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang menyeret nama Presiden Joko Widodo dan keluarga. Juri mengingatkan pelaporan hukum harus berdasarkan bukti. Dia mengatakan pelaporan dugaan pelanggaran hukum tidak boleh hanya berdasarkan asumsi. Hati-hati melaporkan hanya dengan asumsi tanpa bukti. Apalagi kalau yang dituduh adalah Presiden dan keluarga, kata juri melalui pesan singkat, Senin, 23/10. Juri enggan berkomentar soal sejumlah nama selain Jokowi dan keluarga yang ikut dilaporkan. Dia hanya menekankan prinsip dasar hukum dalam urusan pengaduan masyarakat. Siapa yang menuduh? Dia yang harus membuktikan, ujar juri. Sebelumnya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, TPDI, dan Persatuan Advokat Nusantara, PAN, melaporkan Presiden Jokowi dan keluarga ke KPK. Mereka membuat laporan dugaan nepotisme oleh keluarga Presiden. TPDI dan PAN mempermasalahkan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang membuka jalan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi di Pilpres 2024. Selain Jokowi, kelompok itu juga menyeret Ketua MK Anwar Usman, putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka, dan putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep. Tadi kami melaporkan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme kepada pimpinan KPK. Melaporkan dugaan adanya kolusi nepotisme yang diduga dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua MEK Anwar Usman juga Gibran dan Kaisang dan lain-lain, kata Koordinator TPDIM. Erik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 23/10. Laporan ini terkait putusan MEK atas permohonan judicial review atau uji materi perkara No. 90 PU/SI 2023 yang diajukan mahasiswa Universitas 11 Maret, UNS, Surakarta Almas Sakibiru terkait pasal 169 huruf Undang-Undang UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusannya yang dibacakan Senin, 16/10, lalu, MK mengabulkan sebagian permohonan tersebut, sehingga mereka yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi calon presiden calon wakil presiden, capres-cawapres, asalkan pernah atau sedang menjabat kepala daerah.